Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika umat Islam menghadapi perang Tabuk, di mana perang Tabuk ini lawannya sangat kuat ya, yaitu negara adidaya saat itu, negara superpower saat itu, yaitu Romawi. Romawi itu punya tentara yang sangat kuat ya, dan sangat banyak ya. Maka untuk menghadapi itu, Nabi membawa semua umat Islam yang ada di Madinah, kecuali yang bertugas sebagai yang bertugas di pemerintahan. Maka setelah berangkat ke Tabuk dan menunggu perang itu dimulai, ternyata Allah menegur Nabi ketika diabadikan oleh Allah di Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafakkahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya, ini tegurannya Allah ini, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi berperang. Jadi menurut Allah tidak benar ya, orang mukmin itu pergi perang semua itu enggak benar. Mengapa begitu? Allah bertanya kepada Nabi, seolah-olah bertanya seperti ini, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara kalian tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka? Jadi Allah itu menegur Nabi, kenapa di antara orang-orang itu tidak ada yang menuntut ilmu gitu? Kenapa kok pergi perang semua? Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebetulnya menurut Ibnu Katsir ini Allah menghendaki agar sebagian umat Islam itu pergi ngaji ya, pergi ngaji, yaitu pergi untuk menuntut ilmu agama. Lalu sebagian yang lain menurut Allah itu ikut Nabi berperang. Jadi harus dibagi, sebagian ada yang ngaji, menuntut ilmu agama, itu tuntutannya Allah ya, tuntutannya Allah. Dan sebagian lain untuk apa? Untuk ikut pergi berperang. Itu artinya apa? Bahwa keutamaan orang ngaji itu bisa disamakan dengan keutamaan orang yang berjihad fisabilillah, yaitu orang yang sedang berperang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, agar apa? Kenapa kok sebagian harus ada yang ngaji? Agar ilmu agama ini tidak hilang ya. Lu bayangkan kalau semuanya ikut pergi berperang dan semuanya meninggal, maka tidak ada yang orang-orang Islam yang ahli ilmu agama. Maka agar ilmu agama ini tetap terjaga sampai nanti kelak di akhir hayat, maka harus ada sebagian dari umat Islam itu yang ngaji. Demikian juga di zaman kita sekarang ini, harus ada yang ngaji di antara kita ini, harus ada yang ngaji. Agar apa? Agar ilmu agama ini bisa dipertahankan sampai hari kiamat, agar ada yang mengajari orang-orang lain atau tetangganya dan lain sebagainya tentang ilmu agama Islam. Ini ayatnya. Untuk apa? Nanti kalau tentara-tentara itu pulang dari perang Tabuk tadi, maka orang yang menuntut ilmu agama itu bisa mengajari mencari tentara-tentara yang baru pulang perang, agar mereka juga pintar ilmu agama. Jadi menurut ayat ini berarti apa?
Orang yang punya ilmu agama itu punya keutamaan yang lebih dibandingkan apa? Dibandingkan yang ikut perang. Yaitu apa lebihnya? Kalau pahalanya mungkin sama, tapi apa lebihnya apa? Yang punya, yang menuntut ilmu itu bisa ngajari orang yang berperang setelah pulang dari perang. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, poin penting di dalam menuntut ilmu itu adalah menurut Quran surat At-Taubah ayat 122 ini, yang pertama, menuntut ilmu itu derajatnya sama saja dengan jihad fisabilillah. Sama saja dengan berperang di jalan Allah. Sama saja dengan berperang membela agamanya Allah. Itu menuntut ilmu. Apalagi di zaman sekarang ya tidak ada perang mempertahankan agamanya Allah. Jangan sampai kita tidak ngaji apabila tidak ada udzur syar'i atau udzur yang dibenarkan oleh agama. Ayo ngaji dan ngaji. Lalu yang kedua, keutamaan yang kedua, setiap muslim memiliki 3 kewajiban. Orang yang ngaji itu memiliki 3 kewajiban, yaitu 1, menuntut ilmu itu sendiri, ya, memahami ilmu agama. Yang kedua, mengamalkan, ya, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu, mengajak orang lain tahajud misalnya, kita sendiri tidak tahajud. Menyampaikan kepada orang lain, mengajak orang lain untuk puasa Senin Kemis misalnya, tapi kita sendiri tidak puasa Senin Kemis. Maka sebelum kita ngajak, mari kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita akan mengajak orang lain itu berakhlak mulia, maka kita pun harus berakhlak mulia. Lalu 1 tadi menuntut ilmu, yang kedua mengamalkannya, dan yang ketiga mengajarkan kepada yang orang lain yang tidak sempat menuntut ilmu. Karena apa? Karena ikut perang misalnya, dan lain sebagainya, alasannya dan sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini, bahwa menuntut ilmu itu ternyata bisa derajatnya lebih utama dibandingkan berperang, jihad fisabilillah. Apabila ada yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.